Berarti dulur sebelum main ke ayam, omsetnya itu di angka sekitar 20 jutaan ke atas. Dan saya senangnya apa? Dia kayak saya, setel nomor 2, ya enggak? Biarin orang menganggap kita ngegembel, biarin. Tapi soal dompet yang tahu kita. Terus di sini, iya. Kalau hidup nurutin gaya nggak ada habisnya. Habis ya? Kita beli, istilahnya kita beli Avanza, masih pengen bawa Pajero, besok udah kebeli Pajero, masih pengen Lamborghini dan sebagainya, nggak ada habisnya. Yang penting kita syukuri apa yang ada. Kita nggak usah ngehiroin apa omongan orang lain. Karena yang jalanin hidup kita. Kita diremehin tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah yang penting kita nggak ngeremehin orang. Udah gitu. aja. Nggak apa-apa kita istilahnya ketok elek penting ngisi. Iya. Ngisi apa nih? Ngisi dompet. Nah, oke dulur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana, ini kita mau nyaingin Deddy Corbuzier ini kan. Tapi kita backgroundnya kandang, belum ada sponsor. Belum ada sponsor. Nanti sponsornya mungkin pakai pakan ayam di sini dicemilin. Vitamin gitu ya. Kita mau sok-sokan podcast tapi tidak berhadapan. Kalau mau apa berhadapan Dewi? Malah angel malah. Ini ya. Nah, santai wae ngobrol santai. Santai aja kita. Kita mau ngobrolin tentang dunia ayam kampungan ala orang desa, ala pemuda yang tekad besar tapi modal kecil. Jadi perkenalkan, ini nama lengkapnya saja nih sama Andika Hari Pratama. Yang sering saya buatkan menjadi artis kita, terus masuk juga ke channel Mas Rizky. Iya. Juga beliau jangan lupa silahkan dikepoin, subscribe Gang Peternakan. Saya dorong dia untuk buat channel juga. Karena treatment yang dilakukan ke ayam itu beda. Banyak temuan lah sama dia. Bagaimana DOC tidak dilampuin dari netes. Bagaimana induk dipuasakan Senin Kamis kayak orang ngikutin sunnah Rasul, tapi produksinya masih di angka 70% ke atas lah ya. Iya. Di angka 70% ke atas populasi setiap harinya rata-rata, dan kadang juga bisa meningkat kadang. Sebenarnya itu kalau kita untuk patokan 70 atau 80% itu tuh nyawa, kalau saya pribadi ya Mas, saya ternak nggak menargetkan seperti itu gitu loh. Jadi yo ibaratnya kamu tuh mau nelor kamu seberapa, yang penting pakan kamu sehari sekian, tak kasih vitamin sekian, perawatannya sekian, tapi nanti jatahnya puasa ya puasa gitu loh. Oke, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita kayak orang-orang podcastan kayak. Jadi awal mula coba diceritakan dulu kuliahnya di mana, sampean kan saya dengar kuliah. Iya. Dulu itu saya jadi gini Mas, dari SD, SMP itu kan di kampung. Ya. SMP di kampung, terus begitu mau kelas 3 itu saya berpikir kalau saya di sini terus, dulu zamannya saya itu masih banyak pergaulan seperti apa yang ngomong ya, mabok, terus ya sampean tahu sendiri lah. Oh, negatif kita, lah ya. Tempat kita. Zamannya ya bukannya apa yang motor-motoran itulah. Ya, drak-drakan dan sebagainya. Dulu saya berpikir kalau saya di sini terikut arus. Akhirnya ada saudara di Natar, saya SMA. SMA di Natar, Lampung Selatan. Iya, ngikut adiknya Mbah di sana. Di sana ternyata yang tadinya saya pikir di sana itu saya bisa jauh dari teman-temannya kayak gitu di sini. Bukannya saya sombong loh. Tapi di sana malah tambah parah. Alhamdulillah parah. Kacau nakal gue. Alhamdulillah parah. Alhamdulillah parah. Terus lulus itu saya terus SMK saya kan mesin Mas. Oh, teknik mesin. SMK saya di teknik mesin. Saya tuh dulu daftar di Unila, Universitas Lampung. Itu ngambil D3 peternakan sama S1 teknik mesin. Tapi waktu itu ya saya sebenarnya sudah ngurusin ayam itu dari almarhum Mbah dulu itu zaman SMP. SD SMP udah kena ayam, tapi kan belum intens gitu loh Mas, belum fokus bener, cuman pokoknya liar gitu kan. Ala liar ya, di box sama Mbah. Nanti kalau udah gede, udah 1 bulan dilepas liar. Ayahnya panen ya dipanen, cuman gitu aja tadinya. Jadi makaninya ya cuman sisa dari
dapur apa gitu. Terus sampean setelah lulus SMK kuliah nang endi? Di mana Ya kuliahnya? itu tadi kembali ke saya di Unila. S1-nya nggak keterima. S1-nya kan dulu kalau daftar kuliah kan ada cabang, Mas. Iya. Ada cabangnya. Ambil 3 cabang. Dulu itu saya ngambil S1 teknik mesin, terus D3 akuntansi apa manajemen apa gitu lupa saya. Yang terakhir peternakan. Peternakan juga? Iya. D3. Nah, saya tuh nyeselnya sekarang, Mas. Misalnya Dulu D3-nya saya keterima. di Unila. Iya, malah S1-nya enggak. Oh, Unila itu Universitas Negeri Lampung, Iya. Lur. Jadi sudah negeri. Kalau di Lampung itu favorit skala Unila itu masuk situ ya masuknya benar-benar selektif bener gitu loh. Dulu malah pertanakannya yang diterima. Diterima. Tapi nggak saya ambil karena kan saya pulang ke rumah diskusi sama orang tua. Lah kamu fashionmu kemana, kata bapak. Kan bapak dari dulu emang ngajarin saya, kamu terserah mau jadi apa, yang penting temuin fashionmu. Oh, tidak memberi batasan, jadi biar berekspresi gitu Ya ya. yang penting nggak kriminal, terus nggak aneh-aneh lah. Ya. Gitu. Terus dari situ saya mikir, dulu memang saya senengnya ngoprek motor, touring. Ya terus terang saya touring sana sini. Mungkin kalau dari subscribernya Mas ada yang anak-anak Jupiter ya, bukannya sombong mungkin tahu lah gitu. Anak Jupiter itu. Nah itu saya pikir, udahlah aku ke Jogja aja. Oh, ke Jogja. Ke Jogja. Ngambil? Jadi itu ceritanya juga ngenes, Mas. 13 akhir awal 14. Zaman belum ada HP Android, belum ada GPS, masih ada BlackBerry. Iya, BlackBerry kan? zaman biyen ya. Itu belum ada map loh, Mas. Saya itu dikasih uang hanya zaman dulu 2 juta, motor Mio sama koper. Jam habis sisa, Mas. Jam 11 saya berangkat ke Jogja sendiri. Dan itu nggak tahu jalan. Nekat sampai sana itu ada mbak sepupu. Tapi kan waktu sampai sana saya malam dan waktu itu HP saya lowbat. Bingung. 3 hari saya tidur di pom. Zaman itu daftar kuliah, 3 hari tidur di pom. Iya. Waktu daftar pertama, kuliah. Karena kan pikir saya kalau saya ngekos, ya kalau saya diterima, kalau enggak gitu. di sana kan bulanan langsung, Mas. Mental ngirit Anda ternyata sudah dari dulu ya. Terus 3 hari itu pokoknya di pom komplek balapan sebelah XS1 kalau 3 hari nginep di pom. Keterima nggak gue? Alhamdulillahnya, Mas, keterima, Mas. Di universitas apa? Akprin, Akademi Perindustrian. Akademi Perindustrian. Berarti S1 prodinya apa sama ngambil? Teknik mesin, Mas. Teknik mesin. Keterima. Iya, alhamdulillah keterima di situ. Lulus di sana, terus kemarin saya dengar ada buka usaha. Ya, jadi coba ceritakan sampean. Jadi menarik ini, dulur. Jadi aku ki nggak bisa namanya suruh. Kalau aku pribadi loh, Mas, ya. Iya, Nggak bisa namanya kalau nyantai, ngerokok, nongkrong sana sini, malah pikiranku edan. Pusing gitu ya. Pusing. Ngopo, urip ingin iki ngopo gitu loh. Kalau aku pribadi kayak gitu, Mas. Nungguin kiriman dari orang tua, ngono terus kan pusing, Jadi kan dari dulu emang saya udah bisa mainnya di burung tadinya. Oh, di burung dulu. Di burung. Awal saya itu usaha itu dulu saya peternak lobet. Lovebird. Itu jual motor Jupiter saya untuk beli lovebird zaman dulu itu masih harganya yang hijau pala gosong itu masih 7 juta satu pasang. Awal-awal booming itu memang wah ngeri tenan harga lovebird. Ya, itu kebetulan ya saya punya sekarang udah kayak saudara sendiri, udah kayak mama saya, orang Jogja, deket Tengkleng Gajah rumahnya. Nah, itu dibelajarin sama dia, treatment-treatmentnya oke, ngambil lah. Pertama itu ngambil 500, ngambil 300 gitu-gitu, Mas. Saya olah terus dapet lah. Akhirnya saya tuh bisa katanya orang Jawa tuh ngarit tuh maksudnya kalau lomba pasti bawa pulang. Oh gitu, dapat hadiah terus ya, cepet itu dari dulu itu lobet yang namanya Raya itu, Mas. Dari situ terus akhirnya kan sama aja, Mas, kalau di burung itu kan kalau kita udah ada sampling pasti kan nanti booming. Iya. Jadi kita ada terah juara nama di situ. Kalau untuk penghobi memang booming, banyak pesanan pasti. Nah dari situ, Mas, ada pesanan. Alhamdulillah itu berjalan sampai terakhir itu saya ditelepon, bro, iki lobet mau turun.
Suruh Gendang dibongkar. Itu sampean waktu main lovebird masih kuliah atau udah selesai? Itu masih kuliah, Mas. Oh, nyambi sampean ya? Iya, jadi saya mantap, dulu mantap, ngekos mantap. dua, satu rumah lovebird. satu untuk kandang burung lah pokoknya ini, nggak cuma lovebird di situ. Yang satu untuk kamar saya, tapi kamar saya juga masih disekat gitu loh. Untuk kandang juga. Kandang juga. Luar biasa. Turune karo manuk. Ya, Wes duwe manuk turu karo manuk. bener. Pokoknya teman-teman tuh kalau ke kos, main ke kos pasti pada nggak betah. Lah ngapa? Berisik. Berisik. Oh. Apalagi Robert memang berisik. Iya, berisik. Itu berjalan gara-gara mungkin ada info dari importir ya. Iya. Karena gini, saya membaca Robert dulu memang waktu pertama launching langka. Ternyata orang ngebeli untuk dibreed lagi, akhirnya overpopulasi. Bener, Harga nurun sampean suruh bongkar. Iya, nah alhamdulillahnya gitu, Mas. Saya ditelepon Sebelum Lovebird jatuh. sebelum Robo jatuh, tolong nek emang masih mau bertahan, tahanin, tapi kalau enggak Bongkar bongkar total. total. Terus saya berpikir, oh iya ya, ini pasti ada masanya. Seperti ini pasti ada masanya. Iya, Semua itu iya. tetap ada masanya. Nggak munafik loh kita, Mas. Semua usaha apa tetap ada masanya. Betul. Ya udah, akhirnya saya kontak teman-teman saya. Waktu itu pokoknya totalnya ya lumayan lah. Duit itu lumayan. Saat sama kandang-kandangnya, Mas. Kandang kotak besi itu saya jual semua, saya borong kan. Terus kamar yang saya ngekos ini saya kontrakkan ke teman saya juga. Jadi saya udah ngekos, saya koskan lagi. Kurang ajar kamu. Jadi tapi kan di bawah Berarti harga. ora? Enggak, di bawah harga. Oh, di bawah harga. Jadi misalnya saya Daripada kosnya sia-sia kemarin. 400, saya bayar saya kosin ke teman saya 350. Tapi yang bayar listriknya dia. Saya menangnya nggak bayar listrik gitu. Oh, iya. Kan itu kan satu bedeng itu kan 2 kamar, 1 meteran, 2 kamar 1 meteran gitu loh, Mas. Modelnya. Setelah Lovebird ini kan bongkar total. bongkar Sampean total. opo? Apa yang sampean jalankan? Bongkar total waktu itu saya tuh seminggu itu kayak orang gila. Kerjaannya maafnya ngomong ya. Mungkin yang tahu dan yang daerah Jogja lah tahu sendiri. Biaya kenakalan dan Pergaulan lain-lain. bebas. Iya. Keluar masuk Pakistan, Pasar Kidul Stasiun lah. Teman-teman Jogja udah paham sih. Pakistan. Keluar masuk Pakistan tapi ya cuman nyanyi, karaoke dan lain-lain. Itu saya rasakan seminggu kok pengeluaran kayak gini kataku. Akhirnya saya nekat, Mas. Saya nekat dengan modal yang hampir habis. Saya beli mesin cuci. Beli mesin cuci untuk buka usaha. Nggak tahu tadinya. Beli mesin cuci orang ngerti arep buka Iya. laundry apa? Yang penting saya punya mesin cuci. Iya. Gitu loh. Yang penting saya punya mesin cuci. Pokoknya kan bentuk barang lah. Intinya Iya, gitu. biar ndak habis duit itu biar ya. nggak habis. Beli mesin cuci saya 3 waktu itu. Beli 3. Terus saya ngobrol sama yang punya kos, saya sharing-sharing. Kayak ono kayu nganggur, Mas. Ini arep nggawe lemari apa nggawe Oh, apa. ditawarin kayu untuk bikin Lah lemari. pinten, Pak? Ya wis piro lah karo bocah dhewe wae kok. Yang penting kamu ongkos tukangnya aja. Aku tak nebeng, dia waktu itu cuma mau buat meja makan. Akhirnya tak buat rak laundry, tak buat meja kasir. Nah, berjanji situ saya mikir, apa ini tak buka laundry, aku bilang gitu kan. Kayaknya masuk juga. Begitu ngobrol sama yang sudah berjalan laundrynya. Iya. Sama Tadi teman-teman. banding lah. Ternyata masuk dari modal kos pengeluaran setiap hari dan lain-lain itu masuk gitu loh. Ya akhirnya saya nekat buka laundry itu, Mas. Itu berjalan 3 tahun. Berapa outlet? Kan pertama buka satu, sempat pertama buka cabang nggak sampean? Sempet, Mas. Oh, sempat buka cabang. Buka cabang. Pertama itu satu, terus dari situ Nambah. lumayan itu ada. Terus saya tambah lagi. Income-nya lumayan. Dulu sebelum Covid, Nah, ini efek Covid lagi. iya. Dulu saya terus terang, saya ajur gara-gara Covid emang. Sebelum Covid satu hari itu Bersih. 50 sampai 100 kilo Oh, yang laundry. Itu belum yang ibaratnya yang ekspres, yang minta ekspres Oh, yang minta cepet. terus yang kayak bed cover kayak ini itu belum masuk. Itu masih yang yang Baju lah ya. baju celana lepis tapi yang per 3 hari, yang premium yang biasa. Kena Covid karena Jogja ini identik dengan kota pendidikan, Ya, dan mahasiswa pendatang. dan pendatang, mahasiswa pada balik kabeh. Yang pertama mahasiswa pada pulang, yang kedua tuh
kan pas Covid kemarin penerimaan mahasiswa baru. Bener, Mahasiswa baru nggak boleh masuk. Oh. Padahal itu kalau mahasiswa baru panen. Biasanya poin ya. Panen. Gara-gara Covid lagi. Jadi di Trupa saya tahun berapa sampai ini pulang akhirnya memutuskan untuk pulang ke Lampung? Akhirnya Natal ya. 2020. 2020. 2020 Natal, kan? 25. 20 iya, tanggal 25 Desember pulang. Saya pulang. Itu. Terus orang reti ya mek guru tonggoku akhirnya ke sini. Nah, awal berapa Mas lupa sama main ayam berapa lupa waktu itu pesen berapa box ya lupa saya. Dulu itu pembesaran. Di awal itu pembesaran saya pesen itu kan 2 box, tapi adanya cuma 1 box tau dulu. Akhirnya saya ambil 1 box. Terus dari situ per 2 minggu saya ngambil lagi. Continue. Iya, continue. Poin nggak dulu waktu itu? Masih dapat ya? Alhamdulillah masih 500, 600 masih dapat. Karena kan banyak pakan hijauannya juga tuh Mas. Ya Terus, emang 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Pakai pakan alternatif ya? Iya. Terus pernah nggak trouble? Pengalaman trouble. Jadi kita di sini bicara pahit ya. Iya, benar. Walaupun sampean basic dulu pernah melihara ayam tapi belum intensif melihara burung. Sebenarnya treatment kita ya sudah ada. Terus pernah nggak sih ngalamin trouble waktu kemarin itu? Trouble itu pernah Mas. Bahkan yang apa ya yang nggak di share loh ya. Maksudnya nggak sih belum sempat di share. Trouble-nya itu pertama dari waktu pas Desember. Kok Desember? Musim hujan Januari Ya. DOC box kedua. Sekarang masih ada itu ayamnya di rumah yang senot. Tak biarin sembuh sendiri. Ya. Karena udah terlalu capek ngasih obat. Ngasih obat capek, akhirnya didiemin. Ya coba tak buat alami, tak umbar, kena sinar matahari langsung kan. Terus dia dengan feelingnya dia biarin dia maam kompos yang pengen dia maam. Alhamdulillah sembuh sendiri. Indikasi sampean bisa kena senot kan musim hujan. Pertama yang memang kehangatan ya. Yang kedua kemarin apa indikasinya? Kemarin tuh kesalahan kandang. Kesalahan kandang. Tampias. Oh, kena air. hujan. Jadi kan waktu itu saya ada acara keluarga di Natar. Ada acara keluarga di Natar. Saya tinggal. Oh, nah, tirainya lupa. Itu belum pakai tirai. Belum pakai tirai, masih. Jadi masuk. Akhirnya kan sekarang ditirai full tapi cuma tutup separuh gitu kalau buka. Gitu. Itu hampir kerugian berapa? Kerugian kalau saya nggak pernah ngitung kerugian Mas. Oh tapi dia nggak mati, cuma kecentet ya. Tapi kan tetap itu sekitaran ada 50 yang seperti itu. 50 ekor tapi yang udah bisa kejual kan kemarin ada 25-an. Nah terus ceritanya begini dulu, kenapa kemarin ini bisa launching nama? Itu sebenarnya karena kisahnya Mas Dika. Nggak apa-apa kita sebut merek karena kan ini produkmu ya dulu ya yang mempelopori kamu ya. Tapi ya kasihan lah gitu loh nanti. Enggak kita biar nggak apa-apa kita biar kalau memang itu ya nggak usah sebut merekmu tapi pokoknya, ceritakan itu kronologinya. Jadi silakan ceritanya. Sampai dia ini punya outlet itu seperti minuman. Ada mereknya besutan dia seperti kita nggak usah sebut merek. Ya biarin itu rezekinya dia. Jadi ceritanya gini, dia sungkan ini mau cerita tapi udah cerita ke saya. Jadi dulu dia ngerace olahan minuman. Terus lumayan sukses satu outlet ya, income-nya lumayan. Dulu income-nya berapa per hari Mas? Pokoknya dari Gojek, dari online itu hampir bisa dibilang per harinya itu bersih 8 jutaan. Nggak bersih Mas, kalau di online nggak bersih. Berarti estimasi bersih per hari berapa? Dapat nggak? Paling 5 juta. 5. Income per hari bersih dari online-nya itu 5 juta. 5 juta. Terus ada kawannya beliau nimbrung, ngobrol, pengen ngobrol seperti ini kayak kita ini ngobrol akhirnya belajar, akhirnya dikasih lah sama Mas Dika ini ramuan. Cuma pada saat itu dia belum kepikiran untuk
klaim hak cipta atau nama brandnya belum kepikiran. Jadi nggak ada duit juga, taruhlah Mas. kawan, taruhlah kawannya saya ya. Saya main tempat Mas Dika, bro, saya pengen buka kayak sampean nih. Saya minta racikannya, dikasih racikannya secara cuma-cuma, biar jalan bareng. Akhirnya saya sukses. Saya buka di mana-mana franchise, bahkan akhirnya saya klaim hak cipta, klaim nama. Jadi dia tergusur, saya yang sukses. Outlet saya sudah di mana-mana, bahkan udah sampai Lampung kemarin ada merek gitu ya. Saya aja kaget ya. Tekan kene jadi. Berarti income-nya lebih banyak di saya. Akhirnya ya dia nggak bisa apa-apa karena memang karena kalau dihukum kita ya, bukan betul. siapa penciptanya tapi siapa yang mengesahkan. mendaftarkan dulu untuk mendaftarkan untuk klaim hak cipta. Jadi inilah yang mendorong saya untuk Mas berikanlah nama di ayam. Ayam kita ini. Dulu saya sebut ayam kampung super. Kenapa saya sebut super? Menurut saya produksinya dia lebih bagus daripada ayam kampung biasa, pertumbuhannya lebih bagus, makanya saya sebut super. Akhirnya didesak untuk rilis permut lah, itulah. Jadi ceritanya itu akhirnya ya dalam itu berapa juta income kamu kehilangan kan. Pokoknya, akhirnya terus sampai pulang ke Lampung ya. Itu setelah itu jarak hampir setengah tahun, Mas. Saya tuh udah ya udahlah, mungkin bukan rezeki saya. Saya tak ikhlas lah pokoknya, walaupun yo jek ono rasa nek ileng kan iri dengki jengkel ya. Tapi wis waktu jalan minuman itu laundry sampean masih jalan nggak? Masih. Berarti di depan. Berarti per bulan income sampean per kira-kira berapa? 10 juta lebih? Ada, Mas. Dari laundry dan maupun ini laundry, Tahiti, angkringan itu ada. Tahiti, angkringan juga sempat buka? 1 tahun. Sampai 20 nggak sebulan omset kira-kira? Ya. Ada? Iya. Berarti itu loh, sebelum main ke ayam, omsetnya itu di angka sekitar 20 jutaan ke atas. Dan saya senangnya apa? Dia kayak saya, setel nomor 2, ya enggak? Biarin orang menganggap kita ngegembel, biarin. Tapi soal dompet yang tahu kita. Terus di sini, iya. Kalau hidup nurutin gaya nggak ada habisnya. Habis. Kita beli, istilahnya kita beli Avanza, masih pengen bawa Pajero, besok udah kebeli Pajero, masih pengen Lamborghini dan sebagainya, nggak ada habisnya. Yang penting kita syukuri apa yang ada. Kita nggak usah ngehiroin apa omongan orang lain. Karena yang jalanin hidup kita. Kita diremehin itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah yang penting kita nggak ngeremehin orang. Udah gitu. aja. Nggak apa-apa kita istilahnya ketok elek penting ngisi. Iya. Ngisi apa nih? Ngisi dompet. Nah sekarang 360 derajat income. Iya. Saat dulu main ke ayam. Iya. 360 derajat. Sebenarnya ada aja sih di setiap usaha itu peluang income itu ada kan, Mas. Cuma memang berkaitan nominal itu relatif dulur. Mengikuti itu semua. Mengikuti. Nah, saat ini memang merintis, alhamdulillah. Saya pasrahkan ke Mas Dika ini untuk pemanenan ayam pedaging kita, saya pasrahkan Mas Dika. Saya suruh bawa samplingnya. Sampling ayam saya suruh masuk rumah makan. Ya nggak saya suruh, inisiatif dia sendiri. Alhamdulillah sekarang kalau di total sebenarnya kebutuhan per hari bisa 200 ekor lebih ya. 350 buat total. Kebutuhan per hari. Belum kanan kiri 350 ekor. Nah, jadi ke depan saya senang kayak gitu. Karena saya kan udah bicara bahwa saya kehalang waktu. Makanya saya bentuklah tim supaya itu berjalan lancar. Sebenarnya saya bisa nggak sih ngutus orang untuk jalan, nggak, tapi saya seneng karena satu visi, satu misi, sama-sama anak muda, yuk kita jalan bareng. Saya pasrahkan untuk pemasaran dan sebagainya, untuk pemanenan ke beliau, ke Mas Dika. Alhamdulillah sudah jalan. Sekarang kita kelabakan, nggak ada barang. Jadi ke depan insya Allah udah kita bentuk dari nol ya. Yang mau bermitra, baik itu pembesaran mau di ini, insya Allah pembuangan aman lor ya. Insya Allah aman, insya Allah. Insya Allah aman. Nanti masih bisa komunikasi dengan baik insya Allah. Ya betul. Yang penting ya jangan, misalnya saya udah kontrak sama rumah makan A harga sekian, saya kontrak petani harga sekian, nanti naik turunnya harga pasaran ayam kan saya tetap harga stabil segitu aja ya. Taruhlah berani di 38. Sejelek-jeleknya harga ayam, insya Allah kita panen di harga insya Allah 38. Untuk daerah Lampung jangan khawatir, nanti bisa tapi kampung yang dari sini loh. Iya, dari sini. Karena bukan sombong, karena gini, yang kita masukkan sampling itu ayam kita. Sampai dulu nyampling gratis nggak? Gratis. Jadi pani tekor. Tapi akhirnya dengan kesadaran bahwa ini adalah ayam ramuan kita, treatmentnya kita masukkan jamu-jamuan dan sebagainya, membuat ayam lebih gurih. Ya, itu sih kalau pengakuan dari kita berdua mah percuma aja, kalau ada yang percaya ada yang enggak, biar yang di lapangan yang membuktikan ya lho. Ya, tapi alhamdulillah kan
bukti nyatanya kalau orang itu nggak suka dia nggak akan balik. Ayo malah Betul. yang tadinya pesen 1 jadi pesen 3, Iya. pesen 3 jadi 5, Iya. kan gitu. Berarti kan memang benar-benar nyata. Jadi insya Allah ya dulur aman lah insya Allah untuk ke depan karena kita memang membentuknya itu dari Nah, kemana sih hasil akhirnya. Jadi kita sudah memperhitungkan ke situ. Jadi kita nggak ini kamu beli nanti kasihan kebingungan peternaknya. Jadi kita sudah memikirkan ke situ karena kita juga berangkat dari dari peternak kecil. Jadi kita merasakan di situ. Jadi itulah video apa ini podcast gaya nih podcast kita kan podcast perayaman dengan sosok inspiratif Mas Dika. sama-sama belajar. Sama-sama belajar karena punya kisah, saya pun juga punya kisah tapi belum saya ceritakan, lain kali saya ceritakan bahwa kita contohnya sebagai anak muda kalau kita mau agak capek dikit sama nggak malu sebenarnya ada aja. Yang penting ya tuh jangan malu, nggak usah gengsi. Betul. Wes ibaratnya gini loh, kamu gantengnya kayak apa, tapi nek putihnya koyo apa, tumpakanmu koyo apa, tapi nek kreditannya cek njaluk wong tua. Aduh. Rokoknya cek anu, lek kowe arep bojo anake wong nganggo apa? Tuh pesen ya buat anak muda dan ini mohon izin untuk yang senior saya nggak ngomong tua, malah ngomong tua ini. Jadi untuk bapak-bapak, om-om semuanya, mas-mas semuanya, ya mohon maaf bila kami anak muda ini kalau berbicara kurang sopan, kurang santun, tapi Iya. kami mencoba supaya Membuka. inilah seperti ini gitu loh. Kita Kenyataan di lapangan ya soalnya. kita nggak mau main karakter dengan gaya bahasa, intonasi dan inilah realnya seperti ini. Jadi itu sedikit semangat dan inspirasi buat saudara-saudara semua yang mungkin dulu terhalang modal dan sebagainya sudah jual motor dan sebagainya, kosan dan sebagainya, kosannya disekat terus jual motor untuk usaha. Memang membentuk usaha butuh pengorbanan ya, coy. Baik nggak modal maupun dengan Sekarang nggak ada yang namanya ibarat modal abab. Modal abab bisa kalau kamu pinter itu modal abab bisa kalau kamu pinter. Maksudnya dalam arti kata pinter gini mas, temennya jenengan punya produk sampai coba nawarin ke orang lain, nanti dari situ aja jadi Oh, modal iya. lewat. Perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan. Yang penting jangan minterin kayak kawannya tadi. Jadi minuman teh nya diklaim akhirnya wes nggak apa-apa kita insya Allah kita perlahan coy. Kita main di dunia. Sampean sudah mulai nyaman belum di dunia pertelek putihan ini? Sangat nyaman. Sangat nyaman. Kalau di hewan harus sangat nyaman. Tetapi gini lur, tidak hanya main di ayam, lele, tebu. Sekarang buka angkringan depan rumah. Ini bagus. Tidak hanya satu sumber. Selagi itu halal dan selagi itu kita masih bisa, ya kenapa enggak? Tapi memang bobrok enggak, Pak? Ini baru sembuh mas. Ini baru sembuh. Ya itu namanya kalau orang yang mau capek intinya pesan dari ibu saya itu sering banget dari kecil saya. Kalau orang pengen capek ya insya Allah ada aja. Ada aja. Kayak Ya, saya bener. sudah punya pekerjaan pokok yang istilahnya ya lumayan untuk gaji. Tapi masih main aja kayak gini. Ya kadang kan gini loh mas, kita pengennya enak tapi nggak pengen capek, Itu ngepet. lagi melihara tuh kalau second. Oke gitu dulu dulur obrolan kita pada sore hari ini. Itu sudah ada setan-setan dua itu bawa garan pancing itu ngejak mancing. Kita hiburan fresh dulu, jadi jangan terlalu serius. Di dunia perayaman harus kita buat happy. Senangi aja. dulu pekerjaanmu, nanti hasil akan mengikuti. Tos dhisik dhewe. Nggak usah ambisi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewir.